لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ingkang kawula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Sri Mulyo, Bapak Muhammad Suhud, serta Ibu, orang tua kita semuanya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, dilimpahkan rezeki yang halal dan thayyibah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik kita semuanya. Mudah-mudahan segala apa yang menjadi cita-cita beliau, semuanya program beliau, segala kebaikan yang beliau cita-citakan, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkang kawula hormati dumateng para alim, para ulama, masyayikh, asatidz wal asatidzah yang rawuh pada malam hari ini, ulama-ulama kita, guru-guru kita semuanya, akhirul karim beliau Al-Ustaz Akhil Jamaluddin selaku Ketua MBCNU Tunggal Jaya, Al-Ustaz Miftahuddin, Ustaz Akbar, Ustaz Jahriya, dan ustaz-ustaz yang lain yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati seluruh aparat desa, dari Bapak Kepala Dusun, Bapak Kadus, kemudian Bapak RT, pemuka agama, orang tua kami, para sesepuh, bini sepuh yang rawuh pada kesempatan malam hari ini, Bapak Abdul Wahab, Bapak Haji Mu'in, dan orang tua kami semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu, rekan kami, sahabat kami, pengurus ranting Desa Sri Mulyo yang rawuh pada malam hari ini. Mudah-mudahan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya peran ranting ini sangat penting sekali, karena yang mengakomodir seluruh kegiatan kita semuanya, yang mempersiapkan semuanya, ya segala hal perlengkapan tempat dan sebagainya yang kemudian dikilir kita rutin semuanya. Mudah-mudahan segala dari beliau semuanya tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga orang tua kami, ibu semuanya yang berada di luar, ibu-ibu muslimah yang kami muliakan. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengantuk Bu? Sama lagi? Saudara ngantuk ini. Ya, mudah-mudahan senantiasa istiqomah lanjut menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Fatayat, kemudian juga Pakar Musa yang mungkin juga hadir, yang mungkin diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin saya tidak tahu malah berikan dengan sekitar kita. Ya, yang mungkin saya tidak hafal, yang alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya unsur yang ada di Nahdlatul Ulama, ya kita mempererat persaudaraan di antara kita semuanya dalam rangka apa yang disampaikan oleh beliau tadi, Bapak Kades, dalam rangka yaitu kita silaturahim
menyambung kasih sayang, memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya selaku umat baginda Rasulullah, kita kelak akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah SAW. Hidup kita diberikan kebahagiaan, keselamatan di dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Karena beliau adalah panutan kita, teladan kita semuanya. Tanpa syafaat dari baginda Rasulullah, tentu kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Maka kita selaku umat Islam untuk mencontoh baginda, mencontoh semua yang menjadi sunnah-sunnah beliau. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu sebagai uswah, sebagai teladan kita semuanya, teladan yang baik. Kita berikan contoh kepada anak-anak kita semuanya bagaimana untuk mencintai Rasulullah SAW, melaksanakan semua perintah Allah, melaksanakan semua yang jadi sunnah Rasulullah SAW. Lima Allah wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah wal yawmal akhir, yaitu hari akhir, mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan hendaknya kita semuanya untuk senantiasa mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya untuk senantiasa mengingat-ingat segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, sehat jasmani dan rohani. Ya, dengan nikmat kesehatan kita semuanya bisa beraktivitas, merasakan bagaimana nikmatnya makanan, hidangan yang begitu banyak di hadapan kita. Ya, melimpah segala kenikmatan, mau pilih makan apa saja, kata ya Ustaz. Ya, sampai lantai Pak. Setiap acara bontot, ya lantai kedua mulai. Ya. Alhamdulillah, betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba untuk menghitung-hitung segala nikmat Allah, niscaya pastilah kita tidak akan bisa menghitungnya. Dengan banyaknya nikmat itulah, maka kita hendaknya kita gunakan dalam rangka untuk kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam rangka kebaikan. Senantiasa bagaimana mengisi hidup kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ya, sehingga apa yang kita lakukan dalam rangka semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita aktivitas pada malam hari ini, kita istighosah. Alhamdulillah, kita semuanya bisa istiqomah. Ya, karena dengan istiqomah itulah kita bisa melaksanakan istighosah dimanapun berada, dalam kondisi apapun, hutan, panas, kalau mati lampu juga ya. Ya, tetap kita senantiasa adakan istiqomah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita semua istighosah Rabbakum, kepada Tuhan kalian semuanya. Fastajaba lakum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabat segala apa yang menjadi kehendak kita semuanya. Insyaallah dengan kita istighosah, semua yang kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat dunia, hajat akhirat semuanya. Ya, karena yang bisa datang di tempat ini, yang bisa istiqomah setiap
giliran setiap bulannya adalah hamba-hamba Allah yang istimewa, hamba-hamba Allah yang terpilih. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya, kata Allah, anni mumiddukum, aku akan memberikan pertolongan kepada kalian semuanya, yaitu mendatangkan bi alfin minal malaikah. Alfin maknanya itu 1000 malaikat yang akan mengaminkan doa kita semuanya, insya Allah ya. Bi alfin minal malaikati murdifin, yang terus menerus malaikat itu memohonkan apa yang menjadi kehendak kita semuanya, insya Allah. Ya, alhamdulillah, pada malam hari ini musola hari ini Nurul Iman, alhamdulillah, musola beliau Ustaz Miftahudin, ya, namanya Nurul Iman, cahaya keimanan, insya Allah akan terpancar dari musola ini. Senantiasa iman kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari berbagai macam musibah, berbagai macam bencana, berbagai macam segala fitnah dunia yang saat ini semakin ramai, berbagai macam kejadian yang aneh-aneh yang gak kita ketahui. Ya, karena kebanyakan sekarang ini ya, orang itu disetir dengan media. Kalau nggak kita waspada, nggak kita berhati-hati, ya yang namanya media sosial ya bisa mendatangkan hal yang positif dan juga sebaliknya bisa mendatangkan hal yang negatif. Ibarat seperti pisau. Pisau itu kalau kita bisa menggunakannya tentu akan bermanfaat kita semuanya. Tapi kalau pisau itu kita tidak bisa menggunakannya akan bahaya, akan melukai diri kita. Yang saat ini rame-rame ya, apa yang disampaikan oleh beliau tadi, Bapak Kades, kami semuanya selaku orang-orang yang selama ini dididik di pesantren tentunya kadang-kadang merasa sedih. Ya, merasa sedih, merasa prihatin dengan banyaknya orang-orang yang selama ini menyudutkan pesantren. Ya, karena kita semuanya di sini para ulama-ulama kita, beliau, Akhil Al-Karim, Ustaz Akhil, saya juga, kemudian Ustaz Miftahudin, semuanya guru-guru kita yang ngopeni di madrasah, di TPI, di pondok pesantren, semuanya kebanyakan adalah alumni dari pondok pesantren. Maka kita tidak bisa melepaskan peran dari pondok pesantren. Ya, kami semuanya ya hanya bisa mendoakan beliau-beliau para ulama-ulama kita yang selama ini mendidik di pondok pesantren, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, segala fitnah yang diarahkan kepada pondok pesantren, insya Allah semuanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hal yang buruk, hal yang jahat, insya Allah semuanya ulama-ulama kita, para waris para nabi, insya Allah semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada malam hari ini saya ini diberikan kesempatan untuk berbicara sepatah dua kata dengan pangapunten ini deh, bu-ibu deh, bapak-bapak. Bulan ini kayak aku kan. Ya, dengan pangapunten ini, saya kemarin bulan yang lalu itu sudah diamanai suruh badal itu kan. Ya, ini mana? Kan badal padahal mau ngepeng. Iya, kalau dalam bahasa pondok pesantren itu apa ya? Ngelancani kiai ini kita orang sih. Bahasa ini suruh adab deh, adab yang buruk itu. Nah, ini jelas kan ganteni apa sih kiai ini wajar dia tidak ada ya kan. Walaupun saya bicara ya mungkin sedikit gitu kan. Nah sekarang ini beliau rawu ini beliau rawu ini tak nyonturung ternyata beliau enak nih. Ya. Kata beliau spesialis banter ya. Ya, kalau namun khawatirnya nanti kalau sing wingi ngomong meneh ya bocah meneh. Ya, dengan pangapunten ternyata beliau tadi anaknya hanya mewakili dari MBC. Kalau pulau sekalian, karena beliau sudah lama tidak memberikan tausiah kepada kita semua. Jadi di mana ya, nanti beliau sudah terlalu tadi aja datang belakangan, atau sekalian
teko. Ya yang pangapunten ibu nggih. Nggih sedaya niki yang pangapunten ibu. Saestu kula sebenarnya lebih suka untuk menjadi pendengar mawon, karena kalau untuk berbicara yang panjang-panjang itu lainnya betul sakit. Jadi Pak Akbar ya khawatir saya tidak mungkin sampai berbicara itu sampai berjam-jam. Gak biasa berbicara panjang, kadang-kadang setengah jam itu selesai. Pada intinya apa yang kita lakukan, aktivitas kita semuanya dalam rangka untuk thalabul ilmi, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum lanjut salawatan rumi ini, ya dalam rangka kita mengharap syafaat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama-sama. Yang biasa mungkin saya tahu apa, tapi saya belajar ini salawat an-nahliyah, monggo sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turawimu wa tuwashiduhu wa tuhammisu bihaqiyya wa ilahi dinil Islam bihaqiyya wa ilahi dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turawimu wa tuwashiduhu wa tuhammisu bihaqiyya wa ila dinil Islam wa tuhammisu bihaqiyya wa ila dinil Islam wa idhari sya'airi hadha tariqati jami'ina dhatil ulama wa idhari sya'airi hadha tariqati jami'ina dhatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allahu Allah syara'ana jami'an jami'ana dhatil ulama lillahi kalimatillah jami'ana dhatil ulama lillahi kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turawimu wa tunashidu wa tuhammisu bihaqiyya wa ila dinil Islam wa tuhammisu bihaqiyya wa ila dinil Islam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah kita lanturkan yaitu sholawat dari Kiai, ciptaan dari Kiai Haji Hasan Abdul Wafi, dari sholawat yang luar biasa, sholawat dalam rangka membangkitkan kita, semangat kita semuanya berkhidmah. Ya berkhidmah bagaimana kita untuk mengkulik-kuliki NU, ya berkhidmah di Nahdlatul
ulama. Insya Allah dengan kita derek ulama-ulama kita semuanya, kita tidak akan tersesat. Ya, al ulama warasatul anbiya, sebagaimana saya sampaikan tadi, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari hadis Imam Tirmidzi, ulama adalah pewaris para nabi. Ya, jadi kalau kita ingin selamat dunia akhirat, hendaknya kita derek dengan ulama. Jangan jauh-jauh dari ulama. Kita tidak akan mungkin bisa bertemu dengan Rasulullah, tidak akan mungkin bisa lagi bertemu dengan para sahabat. Ya, kemudian tidak akan mungkin kita bertemu dengan tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in adalah murid dari sahabat. Kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in adalah yang mengikuti tabi'in. Kita sudah sangat jauh dengan beliau, dengan mereka semuanya. Jarak kita dengan Rasulullah SAW kurang lebih 14 abad, 1400 tahun yang lalu, yang begitu sangat jauh sekali. Maka cahaya Islam, cahaya keimanan, ya, saat ini tidak akan pernah redup, akan senantiasa terpancar ilmu agama, ilmu Allah, ilmu tauhid, segala ilmu yang kita butuhkan dalam rangka kita hidup di dunia ini, yaitu mereka yang memiliki adalah ulama. Ya, ulama itulah yang memegang ilmu. Ya, para kiai, kemudian para asatidz, ini adalah santrinya para ulama. Ya, insya Allah pondok pesantren banyak sekali tersebar di sekitar kita. Alhamdulillah, ini sungguh luar biasa perkembangannya. Ya, cuma ya memang apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi ini semuanya mengenai pondok pesantren. Karena kita siap ya Pak Kades, apa jenisnya hal NU ya. Insya Allah suatu saat nanti akan giliran dan kita semuanya siap. Tapi kalau hari santri ini Allah Alam. Ya, harapan kita semuanya mudah-mudahan para alim, para ulama, guru kita semuanya, alhamdulillah kita ini tidak kurang-kurang murid para kiai. Banyak sekali alumni pondok pesantren yang tersebar dari mana-mana. Apakah itu alumni yang ada di wilayah Sumatera, kemudian juga alumni yang dari Jawa, ya, beliau Ustaz Akhir, kemudian Ustaz Budi juga sudah begitu banyak ilmu. Ya, insya Allah harapan kita semuanya entah suatu saat nanti di desa kita ini ada orang-orang yang nanti akan memperhatikan bagaimana punya cita-cita untuk mendirikan pondok pesantren. Insya Allah di harapan kami semuanya ya, kalau bisa ya segala kebaikan itu kan disegerakan. Saya nyampaikan sama Ustaz Akhir tadi, segala kebaikan itu hendaknya untuk disegerakan. Karena kalau semakin lama, semakin mungkin kita semakin tua usia kita, belum tentu nanti anak turun kita yang akan memperjuangkan. Ya, kalau saya sebagai murid dari seorang kiai, ya saya hanya bisa mendoakan saja, hanya berharap mungkin nanti suatu saat beliau Ustaz Akhir atau Ustaz Miftahudin yang mungkin suatu saat nanti bisa merintis pondok pesantren. Harapan kita semuanya ya, insya Allah siapapun nanti yang akan maju, yang akan memperjuangkan desa kita, hendaknya untuk kita dukung. Ya, insya Allah dalam rangka untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu harapan kita semuanya. Ya, insya Allah apa yang kita cita-citakan semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, tadi saya sampaikan ya, karena berhubung ada Ustaz Akhir yang seharusnya beliau menyampaikan, kurang pantasnya aku terlalu terbawa. Pokoknya yang intinya itu beliau gitu. Jadi singkat saja ya, karena nanti yang mungkin yang lebih panjang, insya Allah nanti yang memang mereka yang sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Jadi kalau hanya saya ini sebagaimana tadi hanya sekedar badal ya, yang penting hanya selisih atau malam ya. Ya, ini sambil ya, jam 21.54 ya, hampir jam 10. Sebelumnya jam 10 ya Ustaz. Ya, sedikit lagi, beberapa menit lagi. Ya, insya Allah di kesempatan yang lain mungkin bisa yang lebih panjang nanti bisa disampaikan oleh guru-guru kita semuanya. Ya.
Apa yang saya kutip tadi di awal, yaitu dari surat An-Nisa ayat 9 disebutkan, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ini diantaranya salah satu pesantren, ya, peran dari pesantren dalam rangka yaitu tafaqquh fiddin, yaitu memperdalami ilmu agama. Namun kita juga perlu paham bahwasanya yang namanya pesantren ini bukan hanya sekedar ilmu agama, walaupun mungkin kapasitas ilmu agamanya lebih banyak dibandingkan sekolah umum. Sekolah umum tidak kita tahu juga dibekali pendidikan agama. Jadi sebenarnya antara sekolah umum dengan sekolah agama pada pesantren saling beriringan, saling mengisi, saling melengkapi, tidak saling kemudian bertolak belakang. Tinggal kita bagaimana anak kita cita-citakan, kita didik. Apakah anak yang nanti punya harapan atau punya cita-cita atau punya kapasitasnya dia lebih banyak kok cenderung ini harapannya nanti dia ingin lebih banyak ke pendidikan agama, maka kita dukung untuk kita masukkan ke pondok pesantren. Ada lagi anak-anak kita yang memang sebenarnya dia kurang untuk mendalami agama, mungkin dia hal yang umum, punya cita-cita yang mulia, semuanya kita dukung. Bahkan nanti yang di pondok pesantren juga seperti itu. Tidak semuanya nanti yang di pondok pesantren akan jadi kiai, tidak semuanya akan jadi ustaz semuanya. Ya, semuanya nanti berbagi peran. Ya, yang dari pondok pesantren banyak sekali yang jadi dokter, jadi bidan, jadi polisi, jadi TNI, jadi segala hal, segala bidang. Itu semuanya ketika itu cita-cita anak kita, maka kita dukung. Tinggal kita melihat bagaimana potensi atau kapasitas anak-anak kita. Nah, وَلْيَخْشَى law taraku min khalfihim. Hendaknya kita semuanya, ya selaku sebagai orang tua, ini peran dari pesantren pendidikan agama. وَلْيَخْشَى law taraku min khalfihim. Hendaknya kita semuanya takut kepada Allah. Law taraku min khalfihim, kalau seandainya kita nanti meninggalkan anak-anak kita, anak keturunan kita, di'afan. Di'afan itu maknanya adalah dhaif, yaitu lemah. Ya, di'afan, makanya kaum yang lemah atau kaum yang dari segi ekonominya itu kurang disebut dengan kaum du'afa. Ya, du'afa itu jamak dari dhaif, kaum yang lemah, kaum yang masih butuh uluran tangan, itu namanya kaum du'afa. Di'afan. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar hendaknya kita semuanya sebagai orang tua kita takut kepada Allah, jangan sampai nanti ketika kita tiada, sampai kemudian anak keturunan kita itu dalam keadaan lemah. Khaufu alaihim. Hendaknya kita takut dengan yang demikian itu. Lemah dalam hal apa? Pertama, jangan sampai anak keturunan kita itu lemah dari segi finansial. Maka dari sekarang kita bercita-cita bagaimana anak kita bisa hidup sejahtera. Itu juga kita pikirkan ekonominya. Makanya kita sebagai orang tua yang selama ini kita pendidikannya kok hanya rendah, pendidikannya wong tuanya mungkin hanya pendidikan, bahkan mungkin ada yang nggak lulus SD, mungkin hanya batas SMP. Nah, harapan kita semuanya nanti anak-anak kita bisa pendidikan yang lebih tinggi. Itu kita sebagai orang tua punya cita-cita seperti itu. Maka hendaknya kita jangan sampai putus harapan bagaimana anak kita sesuai dengan kapasitas kemampuannya untuk kita didik atau kita masukkan ke lembaga pendidikan sesuai dengan potensinya. Kita sebagai orang tua, kalau memang kita punya ekonomi yang baik, yang mapan, kita dukung semuanya. Tapi kalau memang kita tidak mampu untuk menyekolahkan anak kita, apakah itu di sekolah umum, apakah di pesantren, apakah kuliah dan sebagainya, ya sudah, cukuplah sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita tidak boleh kemudian kita paksakan dalam rangka untuk pendidikan anak. Jadi yang pertama, kita perhatikan bagaimana kondisi ekonomi keluarga kita. Ya, semuanya bertanggung jawab masing-masing. Apakah itu sebagai orang tua, bapaknya mencarikan nafkahnya, kemudian ibunya juga punya peran tanggung jawab bagaimana mendidik anak-anaknya, mendidik dengan akhlak-akhlak yang baik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita jangan sampai nanti anak kita itu lemah. Lemah dalam hal apa? Yaitu lemah dalam hal pendidikan agama, pendidikan akhlak. Bagaimana anak-anak kita semuanya jangan hanya unggul dalam pendidikan sekolahnya,
Jangan sampai nanti hanya titelnya yang banyak, namun ternyata mereka sangat jauh dari Allah, jauh dari agama, jauh dari pengajian. Untuk itu kita semuanya, bagaimana kita bimbing anak-anak kita semuanya sejahtera, cukup dari segi ekonominya juga kita cukupi anak-anak kita semuanya dari segi agama. Kalau tidak mampu kita menyekolahkan anak kita di pondok pesantren, alhamdulillah di tempat kita ini semuanya sudah lengkap Pak Rizki. Ya, PPG di mana-mana, mau ngaji PPG yang siang, yang malam, yang sore, atau mungkin di musola atau di masjid, dimanapun tempatnya, alhamdulillah kita sudah banyak sekali orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham tentang agama. Di mana-mana juga banyak sekali pengajian tausiah, bisa melalui media sosial, bisa melalui tausiah seperti offline, seperti malam hari ini. Kita bisa berganti-ganti guru-guru kita yang semuanya alim-alim, saling berbagi ilmu. Ya, Ustaz Miftahudin juga sering mungkin kita mendengar tausiah dari beliau, banyak sekali nasihat yang beliau berikan. Nah, kita bagaimana jangan sampai lemah, jangan sampai hanya anak itu kita didik, kita ajarkan tentang nikmat duniawi, sehingga mereka nanti lupa dengan akhirat. Itu jangan sampai. Nanti jangan sampai anak kita nanti ketika kita senang bahagia di dunia, nanti ternyata kita nanti saling bermusuh-musuhan di akhirat. Saling menyalahkan gara-gara anaknya mungkin gak sholat, anaknya tidak pernah kita didik, tidak pernah kita ajari ilmu agama. Kita sebagai orang tua hendaknya juga tahu diri, kalau memang kita tidak bisa mengajari langsung, maka kita titipkan anak kita ke dalam lembaga pendidikan. Nah, itu di antaranya kita sebagai orang tua yang ada di rumah, yang ada di lingkungan kita, termasuk di antaranya yaitu tugas yang perlu kita tahu, yaitu tugas para kiai yang di anak kita semuanya. Ya, mereka lah yang senantiasa mengajarkan ilmu agama. Maka hendaknya kita, kalau memang kita bukan orang yang berilmu, minimal kita adalah orang yang pendengar, mustami'an, orang yang senantiasa mendengar, suka cinta dengan para ulama, suka mendengar tausiah para guru-guru kita. Jangan sampai kita menjauhi para ulama, menjauhi orang-orang yang selama ini sudah banyak mendidik kita dan juga mendidik anak-anak kita. Insya Allah, mungkin itu. Bukan usaha kata, cukup Pak ya. Yang pangapunten, mungkin kalau seandainya ada tutur kata yang salah dari lisan saya, atau mungkin keterbatasan ilmu yang saya miliki, ulangi pangapunten. Mungkin insya Allah dalam kesempatan yang lain kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umur yang panjang, insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali di bulan yang akan datang. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas segala hilaf, segala kesalahan, segala kekurangan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya mohon ampun. Awal akhiri, Allah al-Biswab, Allah ma'afiq ila amin tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.